pagi anak-anak. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang ingat materi kita minggu lalu? Pantun, Ibu. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang puisi rakyat. Oh, Ada yang masih ingat pengertian dari apa-apa saja yang tergolong dalam puisi rakyat? pantun, Ibu. Ya, selain itu apa lagi? Hmm, Yang lain? Tidak tahu, Ibu. Lupa. Ya, yang tergolong dalam puisi rakyat itu ada pantun, syair, dan gurindam. Ada yang masih ingat pengertian dari puisi? Kuis itu yang berisi sajak-sajak, Ibu. Ya, betul ya. Puisi adalah salah satu bentuk kesusastraan lama yang berisi pesan dari nenek moyang, di mana diturunkan secara turun-temurun dan bermanfaat bagi kehidupan. Jika dimaknai baik dimaknai dengan baik. Puisi sendiri terdiri atas puisi baru dan puisi lama atau yang dikenal dengan puisi rakyat. Dan kita akan melanjutkan untuk materi hari ini, yaitu mengenai struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Ya, struktur dari puisi rakyat itu terdiri dari diksi, bahasa kiasan, imaji, dan bunyi. Ada yang bisa memberikan pengertian dari diksi? Tidak, Ibu. Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat untuk mencapai maksud dalam isi pantun. Misalnya, penggunaan kalimat larangan untuk memberikan nasihat. Biasanya diksi akan diperhatikan dalam bagian isi pantun. Kemudian bahasa kiasan. Bahasa kiasan, ada yang bisa memberikan pengertian dari bahasa kiasan? Sesuatu yang sulit dipahami, Ibu, kata-katanya. Ya, lebih tepatnya merupakan bahasa yang digunakan dalam pantun untuk menunjukkan makna secara tidak langsung. Selanjutnya, imaji. Ada yang bisa memberikan pendapat apa itu imaji? Tidak tahu, Ibu. Ya, imaji merupakan penggambaran yang diciptakan oleh pelantun secara tidak langsung. Kemudian yang terakhir, bunyi. Pada umumnya bunyi akan muncul dari kiasan imaji serta diksi yang diciptakan ketika menuturkan pantun. Dari penjelasan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, kita akan masuk dalam contoh menelaah struktur pantun, puisi, dan gurindam. Adapun aspek yang perlu dipahami untuk memudahkan kita dalam memahami struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat, yaitu yang pertama, aspek-aspek yang pertama itu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat perintah? Ambil buku itu, Bu. Ya, betul sekali ya. Contoh yang lain itu seperti buanglah sampah pada tempatnya. Tolong kerjakanlah soal di bawah ini. Selanjutnya yang kedua yaitu kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Contoh penggunaan katanya itu seperti sebaiknya. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat? Saya, Bu. Ya, silakan terus media. Sebaiknya kamu sebaiknya kamu selalu jujur dalam mengerjakan tugas. Ya, betul sekali ya. Contoh lainnya yaitu sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Yang ketiga yaitu kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Contoh katanya yaitu ayo dan mari. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat ajakan? Tidak, Ibu.
Ya, contoh kalimat ajakan yaitu marilah kita jaga agar lestari. Ayo membuang sampah pada tempatnya. Ya, contoh kalimatnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Contoh kata yang digunakan seperti alangkah, betapa, dan bukan main. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat dari kalimat seru? Saya Ibu. Ya, terus media silahkan. Alangkah indahnya lukisan itu. Ya, betul sekali ya. Oke, selanjutnya yaitu kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar seseorang tidak melakukan kegiatan. Contoh kata yang digunakan yaitu jangan dan hindari. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat dari kalimat larangan? Saya Bu. Ya, terus media lagi silahkan. Jangan membuang sampah di sembarang tempat. Ya, betul sekali ya. Sekarang kita akan masuk dalam penelaan pantun. Ya, contoh ya, tolong dengarkan baik-baik ya. Contohnya itu, contoh pantunnya itu ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Ya, struktur penyajian pantun dari 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. 2 larik yang pertama merupakan pengantar untuk masuk pada larik ketiga dan keempat. Makna isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 tidak berhubungan. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Pantun larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat perintah, yakni ambillah kapas menjadi benang, kemudian ambillah benang menjadi kain. Sedangkan larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat atau kalau. Pada larik 3 dan 4 merupakan hasil, larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat tunggal? Tidak Bu. Jadi contoh kalimat tunggal yaitu pagi-pagi saya sarapan. Selanjutnya kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terjadi dari penggabungan 2 kalimat dasar atau lebih. Selanjutnya yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Yang keempat, kalimat majemuk hubungan syarat ditandai dengan jika, seandainya, asalkan, apabila, dan andaikan. Ada yang bisa memberikan contoh kalimat? Tidak Bu. Contoh kalimatnya itu seperti jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk hubungan tujuan ditandai dengan agar, supaya, biar. Contohnya itu agar hidup tercapai hendaklah pemuda rajin belajar. Yang keenam yaitu kalimat majemuk konsensif ditandai dengan walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sungguhpun. Selanjutnya yaitu kalimat majemuk hubungan penyebab. Ada kalimat majemuk hubungan perbandingan, kalimat majemuk hubungan akibat, dan kalimat majemuk hubungan cara. Ya, silakan dibaca sendiri, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Tidak Bu. Yang sudah mengerti? Amin. Ya. Jika sudah mengerti, Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok akan menelaah struktur dan pantun
yang ada pada buku paket halaman 79. Silahkan dibuka. Di situ ada contoh pantun, syair, dan gurindam. Setiap kelompok akan menelaah satu pantun, satu puisi, dan satu gurindam. Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan dikerja. Silahkan dikerjakan. Jadi karena waktu kita sudah hampir selesai, jadi karena tugasnya belum selesai, tugasnya akan ibu kumpulkan minggu depan. Jangan lupa dikerjakan minggu depan. Sebelum ibu masuk, tugasnya sudah harus dikumpulkan di meja ibu. Oke, Bu. Dan sebagai bahan evaluasi hari ini, ibu akan memberikan pertanyaan. Ibu langsung sebutkan namanya, silakan dijawab. Ibu akan ambil nilainya sebagai nilai harian ya. Ya, Bu. Terus media, Iya, Bu. coba berikan contoh dari kalimat perintah. Kalimat perintah contohnya, ayo. Kalimat perintah ya. Kalimat perintah, jangan buang sembarang sampah. Ya, betul sekali ya. Oke, selanjutnya yang lain. Berikan contoh kalimat saran. Sebaiknya kamu mendengarkan kataku. Ya, betul ya. Bagus sekali. Oke. Sebagai kesimpulan dari materi kita saat ini, ada yang bisa menyimpulkan? Tidak, Bu. Jadi dalam menelaah struktur pantun ada beberapa aspek yang perlu dipahami, yaitu kalimat perintah, kalimat ajakan, kalimat seru, dan kalimat larangan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah, dan sampai bertemu pekan depan. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Dari